Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Hai, Mumeng menjilat punggung singa, berjinjit, mencium kening Tan Yun, memegang pipi tegas Tan Yun, dan berbisik dengan air mata, berjanjilah padaku dan Xiao, saudari Xianer, kamu dan Suster Yukin harus kembali hidup-hidup. Iya, Tan Yun menganggukkan kepalanya, saya berjanji Anda akan kembali hidup-hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, sekarang saya telah dipromosikan ke lapisan ke-8 alam ilahi, dan iblis dan orang besar juga telah dipromosikan, ke tingkat ke-8 dari masa kesusahan. Kera tua itu sudah dalam tahap ke-9 kelahirannya. Jika mereka bertarung denganku, Yukin bisa diselamatkan. Selanjutnya, ada Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Patung Ungu Penangkap Jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah di lantai 6, 5, 4, dan 3 menara linglong tertinggi saya, jadi Anda tidak ingin khawatirkan aku. Aku akan segera kembali setelah menyelamatkan Yukin. Ini bukan perang dengan dinasti Nangong. Meskipun Tan Yun mengatakan itu sangat ringan, dia sendiri tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan Yukin, itu akan lebih sulit. Karena semua orang bodoh tahu betapa megahnya pernikahan putri panjang dinasti suci Nangong dan Tuan Muda Xianzong abadi. Pada saat itu, semua keluarga kultivasi utama dan pria kuat dari seluruh dinasti suci Nangong, serta sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi, akan memiliki pria kuat untuk diberi selamat. Berhasil merebut ciuman dari kelopak mata semua orang di pesta pernikahan tidak diragukan lagi merupakan pencabutan gigi. Tan Yun tahu hal-hal ini, dan Putri Mumeng secara alami juga tahu. Mereka tidak mengatakannya, hanya tidak ingin mengatakannya. Mereka semua memandang Tan Yun, menunjukkan penampilan bahwa aku percaya padamu. Sekte Guru, bawa aku. Kata Nangong Ruksue. Baik kamu maupun Xiao Bai tidak mengikuti, kata Tan Yun. Tuan Sekte, dinasti suci Nangong adalah rumahku, aku. Aku tidak menunggu Nangong mengatakan apa-apa, tetapi dipotong oleh Tan Yun, Ruksue. Saudara perempuanmu menikah, tetapi kamu bahkan tidak tahu, itu sampai sekarang. Ini sendiri sangat berbeda, normal. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah, instingku memberitahuku bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jadi kamu tidak boleh pergi, ini perintah. Subing, bawa Ruksue dan Mengki kembali ke sekte bersama, aku ingin menutup pintu alam rahasia. Kamu berkultivasi dengan ketenangan pikiran, hanya jika kekuatanmu cukup kuat, apakah itu akan menjadi bantuanku? Mendengar ini, Sen Subing mengangguk, dan suara yang menyenangkan dan khawatir terdengar dari benak Tan Yun, aku menunggumu kembali. Setelah itu, Sen Subing membawa Putri Nangong Ruksue dan Mumeng yang enggan dan terbang ke alam rahasia. Aku tidak akan pergi ke sektemu, aku juga ingin menemukan tuannya, kata Xiao Bai. Kemana kamu pergi? Pergi ke sana agar semua orang tahu bahwa kamu memberi tahuku. Wanita jahat Sugeyu itu belum akan membunuhmu. Tan Yun berkata, mendesak cepatlah. Aku tidak membuang-buang waktu denganmu. Oh bagus. Xiao Bai menciutkan lehernya, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke pintu alam rahasia. Tuan, ini adalah slip peta giok dari dinasti suci Nangong. Anda telah mengumpulkannya. Setelah Song Huixin mengeluarkan slip batu giok dari cincin Qiankun, dia terbang ke pintu alam rahasia. Kemudian, pada saat pintu rahasia ditutup, suara Xianer Tantai datang dari dalam, Tan Yun, kami menunggumu kembali. Jangan khawatir, aku akan kembali. Tan Yun berkata, kesadaran spiritual memasuki slip batu giok, dan naga emas dan singa mengendalikan pengetahuan binatang untuk memasukinya. Setelah beberapa saat, Tan Yun berkata dengan keras, pria besar, apakah kamu ingat koordinat kota Kekaisaran Suci Nangong? Ingat itu, yah. Pergilah ke dinasti suci Nangong secepat mungkin. Kamu harus tiba sebelum Yukin menikah. Tan Yun memerintahkan dengan marah. Setelah itu, Tan Yun menerbangkan pagoda suci yang indah di dadanya dan mengubahnya menjadi ukuran 10 meter di punggung naga emas dan singa. Tan Yun memasuki menara 10 lantai, duduk bersila, dan berbisik pada dirinya sendiri, setelah 8 bulan 17, itu akan menjadi hari pernikahan Yukin. 8 bulan 17, yang setara dengan lebih dari 128 tahun di menara 10 lantai. Dalam waktu sesingkat itu, saya pasti tidak dapat dipromosikan ke tingkat ke-9 alam ilahi. 10 hari yang lalu,
setelah Tan Yun dipromosikan dari tingkat ke-7 alam dewa ke tingkat ke-8, dia memiliki kesempatan untuk memanipulasi cairan suci untuk meredam tubuhnya. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan kulit, daging dan darah tubuhnya, otot dan tulang, meridian, dan tulangnya, dan telah memasuki tahap penguasaan ke-8. Selanjutnya, hanya perlu memperbaiki 5 organ internal dan 6 organ Fu untuk menyelesaikan kultivasi tahap master tingkat 8 dan memasuki puncak tingkat ke-8. Pada saat ini, Tan Yun hanya memiliki satu kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam 5 organ internal. Setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam ilahi, dia bisa memiliki kesempatan lain untuk menyelesaikan tempering 6 organ. Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke senter Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual. Dia melangkah ke udara dan berdiri di dunia Hongmeng, memanipulasi 80 helai semangat Hongmeng untuk meredam jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Proses tempering sangat menyakitkan, tetapi Tan Yun, yang merindukan Namong Yukin saat ini, tidak bisa merasakannya sama sekali. Sebaliknya, ada ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia khawatir bahwa karakter Yi Yukin Zhenye akan mencekik dirinya sendiri. Naga emas dan singa yang membawa menara suci yang indah, seperti elektroda emas besar yang berkedip, antar jemput cepat. Pada saat yang sama, Huang Fu Sengsong. Di rerumputan subur di bawah pintu keluar rahasia, Namong Ruksue mengkhawatirkan saudara perempuannya. Pada saat yang sama, dia melihat Putri Sen Subing dan Mu Meng, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apa hubungan antara Tuan dan saudara perempuan saya? Mengapa kakak perempuan saya menikah?" Jadi Tuan sangat khawatir. Juga, Xiaobai adalah tunggangan yang diberikan kepada saudara perempuan saya oleh ayah saya, bagaimana bisa menemukan Tuan? Namong Ruksue membuang semua keraguan. Sen Subing tidak menjawab Namong Ruksue, melainkan menatap Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao. Jelas Sen Subing tidak tahu apakah dia harus memberitahu Ruksue tentang masa lalu Namong Yukin dan Tan Yun. Kepala, biarkan aku membicarakannya. Mu Meng berkata, memandang Namong Ruksue, sambil berpikir, saya mendengar Tan Yun berkata bahwa saudari Yukin telah dihapus dari ingatan dan diindoktrinasi oleh orang lain. Kenangan masa kecilnya membuatnya salah mengira bahwa dia telah tumbuh di dinasti suci Namong. Apakah saya benar? Mu Meng berkata dengan acuh tak acuh, jangan menyangkalnya. Kamu memang tumbuh di dinasti suci Namong, kamu harus tahu tentang saudari Yukin. Tubuh Namong Ruksue gemetar dan berkata dengan tidak percaya, Tan Yun memberitahumu ini. Bagaimana Tan Yun bisa tahu? Baiklah, karena kamu tahu, maka katakan padaku, siapa yang menghapus ingatan Yukin? Mu Meng berkata dengan buruk, kamu tahu masa lalu Yukin dan Tan Yun. Kenapa kamu tidak memberi tahu Yukin? Tunggu, apa yang kamu katakan? Namong Ruksue mengerutkan kening, masa lalu Tan Yun dan saudara perempuanku. Meng, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Namong Ruksue berkata dengan jujur, saya tahu bahwa saya memiliki saudara perempuan yang hilang, tetapi saya tidak tahu kemana saudara perempuan itu pergi selama lebih dari 10 tahun. Ratu ibuku hanya mengatakan bahwa saudara perempuanku telah melewati masa lalu yang tak tertahankan, dan memintanya untuk membantunya menghapus ingatannya dan tidak lagi menderita. Ibuku mengatakan bahwa untuk membuat adikku benar-benar melupakan masa lalu, dia tidak akan membiarkanku menyebutkannya di depannya. Setelah mendengarkan, Mu Meng mencibir dan berkata, Ratu ibumu benar-benar kejam. Meng, aku tidak mengizinkanmu memfitnah ibuku. Namong Ruksue menatap Mu Meng dengan marah. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Mu Meng berkata, dan berhenti memperhatikan Namong Ruksue. Setelah itu, Sen Subing membawa Namong Yukin ke ayah Tan Klan dan menikahi kekasih masa kecilnya Tan Yun. Duan Changtian secara paksa mengambil segala macam hal jahat. Dan mengetahui bahwa Yukin dan Tan Yun sedang jatuh cinta, tetapi mereka harus menjodohkan Yukin dengan Ruyan Chen, saya juga memberitahu Namong Ruksue. Namong Ruksue, yang mengetahui kebenaran, berdiri kosong di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal kejam seperti itu telah terjadi pada Tan Yun dan saudara perempuannya. Apakah ini ibuku yang baik? Namong Ruksue bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Ibu Suri adalah orang yang benar dan baik hati. Dia tidak menyangka Ibu Suri membohonginya. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa dia telah mengenal pencuri itu sebagai seorang ibu selama bertahun-tahun, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Setelah itu,
Putri Mu Meng khawatir tentang Tan Yun dan Yukin, dan memilih untuk mundur. Mereka masih percaya bahwa tidak peduli jenis kesulitan apa yang akan mereka hadapi saat menyelamatkan Yukin, mereka akan kembali hidup-hidup. Pada waktu bersamaan, di kedalaman pegunungan Tianpu, di antara puncak agung yang seperti mimpi dan berbahaya, ada air terjun. Air terjun setinggi ratusan ribu kaki, dan selebar 1 juta kaki ini sangat mengejutkan. Tempat ini adalah kedalaman sebenarnya dari pegunungan Tianpu. Dua sekte kuno istana Shen Hunxian dan Xianzong abadi berada di pegunungan di luar air terjun ratusan juta mil jauhnya. Air terjun ini sebenarnya ilusi, karena disinilah alam rahasia keluarga Murong dari 6 suku kuno berada. Sejak zaman dahulu, selain dari keluarga Murong, hanya sedikit orang yang tahu bahwa air terjun ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Murong. Di zaman kuno, keluarga Murong tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh pegunungan Tianpu. Meski begitu, keluarga Murong tidak dapat mengubah hukum kemakmuran dan kemunduran, dan secara bertahap menarik diri dari pandangan dunia. Hanya lebih dari 20 tahun yang lalu, putri sulung keluarga Murong Puisi Murong mengintai di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade. Gongsun Ruoxi kembali ke alam rahasia Murong. Di hati keluarga Murong, apakah itu Huangfu Shengzong, Shen Hunxiangong, Xianzong abadi, mereka semua adalah penjajah. Di hati mereka, keluarga Murong bukan hanya raja pegunungan Tianpu di zaman kuno. Sampai hari ini masih menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, di wilayah rahasia Murong, yang sangat luas, seperti negeri dongeng, sebuah aula kuno yang tergantung di langit sangat terlihat. Di aula, seorang pria parubaya dengan tampilan bermartabat duduk di kursi malas, mengerutkan kening. Di depan setengah baya, berdiri seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang, dan pinggangnya tak tertahankan. Dia seperti bidadari yang mematahkan sayapnya dan jatuh ke dunia fana, dengan sepasang mata indah yang sering menunjukkan jejak depresi. Dia bukan orang lain tapi Murong Sishi. Pemuda tampan di sebelahnya adalah adik laki-lakinya dan tuan muda keluarga Murong hari ini, Murong Ningkang. Pria parubaya di depan dua bersaudara itu adalah Patriark Murong saat ini, Jalan Lama Murong. Pada saat ini, Murong Gudao memandang putri dan putranya dan berkata, Sishi, Ningkang, bagaimana menurutmu tentang situasi saat ini? Mata indah Puisi dan Puisi Murong berkedip, Ayah, keluarga Murong kami adalah penguasa sejati pegunungan Tianpu, dan 3 sekte kuno tanpa malu-malu menempati sumber daya budidaya keluarga Murong kami, dan tempat pertempuran 3 dewa. Ini adalah aib besar keluarga Murong saya, dan keluarga Murong saya harus menggunakan kekuatan mereka untuk menunjukkan rasa malu mereka. Namun, ini belum waktunya. Murong Gudao mengerutkan kening, lanjutkan. Murong Sishi berkata, menurut laporan detektif, Huangfu Shengzong, di bawah kepemimpinan Tan Yun, akan membantai 100.000 suku emas yang menyerang Huangfu Shengzong. Dan Jin Xuanzi adalah kekuatan embrio realem wilayah, dan dia masih hidup dan mati. Sejauh ini kita dapat melihat bahwa Huangfu Shengzong tidak semudah yang kita pikirkan. Putri saya dulu tinggal di Huangfu Shengzong selama beberapa dekade. Putri saya tahu bahwa Huangfu Shengzong harus bertempur dengan istana Shen Hunxian dan sekte abadi-abadi, dan pertempuran ini tidak akan terlalu lama. Mengapa kita tidak duduk dan menikmati pencapaian kita, ketika 3 sekte kuno semuanya terluka, keluarga Murong saya mengambil kesempatan untuk menyerang dan menyelesaikan tujuan besar menyatukan pegunungan Tianpu. Mendengar ini, Murong Gudao memuji dan melihat puisi-puisi Murong, lalu memandang Murong Ningkang, Kanger, apakah kamu berbeda pendapat? Murong Ningkang tersenyum senang, anak laki-laki saya setuju dengan saudara perempuan saya, tentu saja saya perlu menambahkan sesuatu. Oh, Murong Gudao dengan penasaran bertanya, katakan. Ekspresi Murong Ningkang tiba-tiba menjadi serius, dari sudut pandang anakku, keluarga Murong kita telah terbengkalai selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, kita seharusnya tidak muncul di depan dunia sebelum waktunya. Ayah, pikirkanlah, alasan mengapa pegunungan hukuman surgawi masih damai sekarang, dan belum ada invasi oleh pasukan di luar pegunungan hukuman surgawi, ini sendiri karena ada 3 sekte kuno yang menakuti Anda. Begitu 3 sekte kuno berperang, tentu saja kita harus mengambil keuntungan dari keuntungan para nelayan, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bersiap untuk musuh asing untuk menyerang pegunungan hukuman surgawi dan bersaing untuk 3 harta meteorit. Ngarai,
tanah abadi, dan medan perang para dewa, siap. Secara keseluruhan, saya pikir tidak sulit untuk berurusan dengan Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Shenhun, Huangfu Shengzong, tetapi bagaimana mengkonsolidasikan situasi. Mendengar ini, Murong Gudao mengangguk, mundur, dan berdiskusi untuk ayah dan para tetua. Anak itu pensiun. Setelah Murong Sishi dan Murong Ningkang keluar dari aula bersama-sama, Murong Ningkang terlihat sentimental. Murong Sishi sepertinya melihat melalui pikirannya, jika dia menunjukkan, apakah masih tidak mau. Ya, Murong Ningkang menghela nafas, kakak, aku sangat menyukai Ruoxi, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di hatinya. Aku tidak ingin mempermalukannya, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Setelah mendengarkan Murong Sishi, dia menepuk bahu Murong Ningkang dan tersenyum dan berkata, adik laki-laki saya tampan, dan gadis-gadis di keluarga semuanya tertarik. Adikku percaya bahwa kamu akan membuat Ruoxi terkesan, ayolah nak. Petik 2. Setelah kata-kata itu, Murong Sishi membalikkan tubuhnya yang manja, meninggalkan lotus selangkah demi selangkah. Hei! Hei! Murong Ningkang berteriak, kakak, kamulah yang paling mencintaiku. Ruoxi adalah muridmu, kamu harus membantuku. Murong Sishi tidak menoleh ke belakang, tetapi suara Tian Lai terdengar, kakak dapat membantumu dengan hal-hal lain, tetapi masalah ini tidak berhasil. Kakak, kamu tidak cukup menarik. Dari kata-kata dan perbuatan kakak beradik itu, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka sangat mesra. Pada waktu bersamaan, di ujung utara benua Tianchai, ada sebuah kota di langit. Kota yang tergantung di langit ini sangat besar hingga mencapai radius 90 juta li. Itu disebut kota pertama hukuman surgawi. Pada saat yang sama, alias kota suci Zhongli, yang merupakan habitat terkenal keluarga Zhongli. Di kedalaman kota langit yang sangat makmur, berdiri sebuah istana megah, kuil Zhongli. Di tempat suci, seorang pria dengan rambut putih dan rambut putih, menunjuk sekelompok pria kuat di alam para dewa, dan mengutuk. Sampah, sekelompok sampah yang tidak berguna. Kamu hanya memberitahu patriark ini bahwa putriku kehilangan kontak di Huangfu Shengzong, apa yang kamu lakukan sebelumnya untuk makan. Pria itu adalah patriark keluarga Zhongli, Paman Zhongli. Orang kuat yang dimarahi adalah tetua dari keluarga Zhongli. Patriark tenang. Sekelompok tetua berjongkok di tanah. Cukup marahmu. Bagaimana kamu membiarkan patriark ini memadamkan amarahmu? Zhongli Liubo meraung dengan marah, banyak hal yang tidak berguna. Semua pergi ke VIP Huangfu Shengzong dengan patriark. Bur, tunggu sebentar. Dengan suara tua, seorang wanita tua yang tampak seperti wanita berusia 90 tahun keluar dari kuil. Kamu dapat mengatur segalanya setiap hari dan menyelamatkan Siner, jalani saja dengan usia tuamu. Bu, kapan kamu meninggalkan Bea Cukai? Paman Zhongli buru-buru menyambutnya. Aku baru saja meninggalkan Bea Cukai. Wanita tua itu gemetar karena marah. Paman Liu, ibu hanyalah seorang cucu, bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi ke Huangfu Shengzong? Ibu, jangan marah. Zhongli Liu buru-buru menghibur, Siner dan pengurus rumah akan melindungi mereka. Tidak akan ada bahaya. Selain itu, bahkan jika Huangfu Shengzong tahu bahwa Siner adalah mata-mata, anak-anak tidak percaya, apa yang berani mereka lakukan dengan Siner. Jadi jangan marah. Setelah mendengarkan, wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa jika Siner tidak mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah itu, wanita tua itu berkata dengan marah, jika cucu perempuan saya dianiaya di Huangfu Shengzong, saya ingin seluruh Huangfu Shengzong dikuburkan. Paman Zhongli Liu berkata, Ibu, perjalanan kali ini jauh, Anda akan memberitahu para tetua untuk tidak mundur nanti, biarkan dia menemani Anda. Ya, wanita tua itu menjawab dan menghilang begitu saja. Patriark, jangan khawatir, jika wanita tua itu pergi sendiri, Nona Siner pasti akan kembali dengan selamat. Ya, Patriark. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan suara para tetua di telinganya, Paman Zhongli berteriak dengan bingung, pergi. Keluar dari Patriark. Jelas Zhongli Liu memiliki temperamen yang panas. 3 bulan kemudian, malam tiba. Naga emas dan singa dewa membawa pagoda suci yang luar biasa indah di punggungnya, dan melintasi lusinan lapisan awan dengan kecepatan tinggi. Di menara suci 10 lantai yang indah,
Tan Yun kini telah memanipulasi 80 helai cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki dan membentuk kembali jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan limpa. Ketika dia memasuki alam dewa tingkat ke-9 di masa depan, Tan Yun akan dapat mengendalikan cairan ilahi Hongmeng lagi untuk menyelesaikan temper dan pembentukan kembali 6 organ Fu dan memasuki tahap puncak tingkat ke-8 Hongmeng. Tuan, ledakan. Tan Yun membuka gerbang menara, dan sosoknya menghilang dalam sekejap sebelum muncul di belakang naga emas dan singa dewa. Segera, kesadaran spiritual dilepaskan secara ekstrim, dan akhirnya menyelimuti ruang 16 juta mil. Itu berarti bahwa ketika Tan Yun dipromosikan ke lapisan ke-8 alam ilahi, dan tubuhnya menjadi lebih kuat, kekuatan jiwanya mencapai lapisan ketiga wilayah yang menakutkan. Ini benar-benar mengasyikkan, tetapi Tan Yun, yang merindukan Yukin siang dan malam, tidak bisa bahagia. Tuan, jangan khawatir, bawahan Anda akan tiba di dinasti suci Nangong sebelum dimulainya pernikahan. Suara naga dan singa emas terdengar, dengan kecepatan bawahan, diperkirakan mereka dapat tiba kurang dari sehari lebih awal. Ya, Tan Yun mengangguk berat. Saat dia menahan kecemasan dan bersiap untuk kembali ke menara suci yang indah, raungan tiba-tiba terdengar, siapa yang menerobos langit di atas kota kekaisaran dinasti suci Tuobaku. Beri band. Perhentian umum. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi dan memancarkan napas alam dunia keluar dari udara tipis dari lautan awan, dan 3 jenderal lagi dari alam para dewa muncul di belakangnya. Segera setelah itu, ratusan tetua dari alam Vena ilahi, setelah muncul entah dari mana, di belakang 3 jenderal, berbaris terpisah ribuan kaki. Pada saat ini, jenderal yang dipimpin dari lapisan pertama alam wilayah terlihat sangat mirip dengan Tuoba Qingtian yang sudah mati. Nama orang ini adalah Tuoba Zantian, dia adalah saudara dari Tuoba Qingtian, dan jenderal prajurit dari dinasti suci Tuoba. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Tuoba Qingtian yang merupakan Jenderal Shen Wu. Pada saat yang sama, ayah dari Tuoba Qingtian dan Tuoba Zantian adalah jenderal dari rumah Marsekal Timur. Pada saat ini, Tuoba Zantian memandang naga emas dan singa, dan masih tidak berhenti terbang, tetapi masih terbang ke arahnya, gelombang suaranya menggelinding, bergema di langit, Jenderal Ben, katakan lagi, Anda telah memasuki Tuoba. Kota Kekaisaran Suci jika kamu tidak berhenti. Tidak peduli siapa kamu, kamu pasti akan mati. Setelah itu, Tuoba Zantian menatapnya, bagian belakang jubah ungu yang berdiri di punggung singa menghadap ke arahnya. Kemudian Tuoba Zantian menemukan punggung ungu itu, perlahan membalikkan tubuhnya untuk menatapnya, dan meledakkan langit dengan ledakan yang tajam, tidak peduli siapa itu, jangan coba-coba menghalangi jalan Lao Su, keluar dari Lao Su. Tan Yun, yang sangat ingin menyelamatkan orang, dan dihalangi oleh musuh bebuyutannya Tuoba Sengchao, dia meraung dengan marah. Ketika Tuoba Zantian melihat penampilan Tan Yun, dia tersenyum marah, ternyata itu kamu, omong kosong. Tan Yun, kamu membunuh saudara keduaku Qingtian, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu. Di jantung Tuoba Zantian, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di alam janin yang bermartabat, membunuh anjing Greyhound tingkat 8 yang melintasi periode bencana, dan Tan Yun dari alam dewa tingkat 8 dapat dengan mudah dilawan. Membunuh. Tuoba Zantian mengenakan baju besi, memegang alat suci terbaik Fang Tian melukis tombak, diisi dengan kekuatan luar angkasa yang kuat, dengan agresif membunuh ke arah naga emas dan singa dan Tan Yun. Ikuti Jenderal, seorang letnan dari lapisan ke-9 dari alam ilahi dan 2 letnan dari lapisan ke-8 dari alam ilahi, memegang pedang terbang, menembus kehampaan dan terbang menuju naga emas dan singa. Oke, sangat bagus. Hari ini aku membiarkanmu dan saudara keduamu Tuoba Qingtian bertemu di neraka. Dengan senyum menyeringai, Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng, dan langsung melewati 6.000 mil kehampaan, dan tiba-tiba muncul di depan Tuoba Zantian. Kamu lebih cepat dariku. Ketika Tuoba Zantian terkejut, dia melambaikan tombak lukisan Fang Tian, menembus kekosongan dalam radius 100 mil, dan stabil menuju Tan Yun. Ledakan. Wow, setelah Tan Yun meninju dengan benar, Fang Tian dari Cina melukis tombak, seluruh tembakan Fang Tian melukis tombak, retak seperti keramik. Ah, jenderal ini adalah artefak suci terbaik, bagaimana bisa dihancurkan olehmu? Tuoba Zantian sangat ketakutan. Tiba-tiba, tanpa keberanian untuk melawan lagi, dia menoleh dan ingin melarikan diri. Ketika kamu bertemu denganku, apakah kamu ingin lari? Tan Yun meraung marah,
bergegas mendekati Tuoba dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh langit, dan memukul punggungnya dengan pukulan keras. Ledakan. Segera, baju besi itu terkoyak, dan Tuoba Zantiankou disemprot dengan darah. Wow, Tan Yun terbang melintasi kekosongan, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepala Tuoba Zantian. Ayah, Tan Yun telah menyerbu, selamatkan anak itu. Teriakan ngeri Tuoba Zantian minta tolong berakhir dengan tiba-tiba, darah berceceran, tulang hancur, dan kepalanya pecah seperti semangka. Janin abadi Tuoba Zantian akan terbang menjadi abu dan musnah sebelum dia dapat melarikan diri dari kolam spiritual di masa depan. Kemudian mayat tanpa kepala itu jatuh ke lautan awan. Sekarang, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di dunia janin, seperti anjing jagal. Boom, boom. Dengan 3 ledakan keras, itu adalah naga emas dan tubuh besar singa yang berputar, ekor raksasa dengan kekosongan yang runtuh, menyapu 3 letnan para dewa. Mereka bertiga ditransformasikan menjadi 3 kelompok kabut darah dan tulang, dan jiwa dari domain itu dimusnahkan sebelum dia melarikan diri dari kepalanya. Ah, kabur. Jenderal kita sudah mati. Pergi dan beritahu kematian sang jenderal kepada Jenderal Marsekal Dongzeng. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, ratusan biksu di alam Vena ilahi tersebar seperti burung dengan busur ketakutan dan menukik ke arah kota kekaisaran. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya biasa yang bekerja untuk Marsekal Agung Ekspedisi Timur, dan tidak ada pangkat resmi dalam pasukan biksu. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berubah menjadi busur besar, dan ratusan orang yang melarikan diri dari lautan awan melintas, dan akhirnya mencubit bagian belakang tukang reparasi biasa dengan satu tangan. Boom boom. Pada saat ini, kepala ratusan tukang reparasi kasual lainnya meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Tan, suzerain. Kakek Tan jangan bunuh aku. Pria tua yang dijepit leher Tan Yun itu ketakutan. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu dengan seekor anjing. Tan Yun melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya untuk mengendalikan lawannya, dan berkata dengan dingin, setelah 3 jam, kamu pergi dan beritahu Jenderal Marsekal Dongzeng, Tuoba Lin, dan Tuan Suci Tuoba, biarkan mereka mencuci leherku sampai bersih. Suatu hari aku akan mengambil kepala mereka dan cuci kota kekaisaran Tuoba dengan darah. Pergi. Tan Yun menggoyangkan tangan kanannya, dan mengusir lelaki tua itu. Wow, segera, Tan Yun bergegas ke naga dan singa emas, pria besar, teruskan. Karena kecepatan Tan Yun membunuh semua orang begitu cepat, dan lokasi pembunuhan jutaan mil dalam kekosongan kota kekaisaran suci Tuoba, tidak ada yang memperhatikan Tan Yun di kota kekaisaran harimau berjongkok, naga tersembunyi. Proses pembunuhan. 3 jam kemudian, tukang reparasi kasual yang lebih tua buru-buru muncul di rumah Marsekal Jenderal Ekspedisi Timur, melewati halaman burung dan bunga, dan muncul di depan aula utama istana yang megah. Dia buru-buru berkata, Grand Marshal, ada yang salah. Petik 2. Masuk dan bicara. Suara tua penuh udara datang dari aula. Kecil ikuti perintahmu. Setelah memasuki aula dengan hormat, penatua perbaikan biasa berlutut di tanah ke arah seorang penatua berusia 60 tahun di kursi, dan tiba-tiba tampak sedih, menangis, Grand Marshal. Jenderal Zanwu, dibunuh oleh Tan Yun. Apa yang kau bicarakan? Tuoba Weng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, bukankah putraku menjaga kota kekaisaran? Jenderal Marshal, beginilah keadaannya. Tukang reparasi tua yang santai berkata dengan tergesa-gesa, 3 jam yang lalu, Tan Yun mengendarai anjing Greyhound dan masuk ke wilayah udara kota kekaisaran, membunuh jenderal perang militer dan melarikan diri. Anakku, anakku. Raungan berlinang air mata Tuoba Weng mengguncang seluruh mansion dengan gemetar. Tan Yun, kamu membunuh kedua putraku, aku bersumpah untuk tidak membunuhmu, atau menjadi manusia. Di tengah kemarahannya, Tuoba Weng tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya. Tidak lama kemudian, jejak kaki Tan Yun tidak ditemukan di langit seluas radius 20 juta mil. Jelas, dalam waktu 3 jam dari naga emas dan singa dewa, Tan Yun telah terbang melalui kehampaan 20 juta mil. Saya sangat marah. Setelah mengambil kembali kesadaran spiritualnya, Tuoba Weng memelototi pembudidaya kasual tua yang berlutut di tanah, dan meraung, Tan Yun membunuh putraku 3 jam yang lalu mengapa kamu tidak melapor lebih awal, 3 jam ini? Kamu pergi. Juga, anakku sudah mati, tapi kamu masih hidup, sialan. Iya, kemana saya pergi?
Kultivator kasual tua itu menginjak tanah, menggigil, Grand Marshal, saya benar-benar tidak dapat mengingat yang kecil. Bajingan tidak berguna, mati untukku. Ketika Tuoba Weng hendak membunuh lelaki tua itu berjongkok seperti mematuk nasi, tolong selamatkan si kecil. Oh, omong-omong, Marsekal besar, Tan Yun tidak membunuh pemuda itu, karena dia ingin mengatakan sesuatu padamu. Tuoba Weng berkata dengan air mata berlumpur, katakan. Grand Marshal, si kecil tidak berani mengatakannya, si kecil takut mengatakannya, kamu akan membunuh si kecil. Orang tua itu berkata dengan wajah pucat. Aku tidak akan membunuhmu, katakan saja. Tuoba Weng berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kebaikan Grand Marshal untuk tidak membunuh. Penatua perbaikan biasa Nono berkata, Tan Yun, kata berantakan sialan ini, biarkan Yang Mulia dan Guru Suci mencuci lehermu, dan cepat atau lambat dia akan mencuci darah kota kekaisaran Tuoba. Itu nada yang besar. Kebencian membunuh anak-anak tidak dibagikan. Tan Yun, tunggu aku, Jenderal Marshal tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Tuoba Weng meraung, dia menamparkan kepala lelaki tua itu. Marshal, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Putraku adalah tuanmu, dan tuannya sudah pergi. Apakah kamu masih ingin hidup sendiri? Tuoba Weng menghancurkan kepala tukang reparasi biasa dengan telapak tangan. Setelah itu, Tuoba Weng dengan marah menemukan Pangeran Tuoba Lin, dan bersama dengan Tuoba Lin menemukan Tuan Tuoba, yang mendorong Tan Yun ke wilayah udara kota kekaisaran, serta pembunuhan Jenderal Zanwu, kata-kata liar Tan Yun, satu dan memberitahu Tuan Tuoba. Tuan Suci Tuoba sangat marah sehingga Kikiao membuat asap. Anda harus tahu bahwa tidak mengizinkan pasukan lain terbang dari wilayah udara kota kekaisaran adalah simbol otoritas dinasti suci. Begitu seseorang terbang, itu adalah provokasi besar bagi seluruh dinasti suci. Terlebih lagi, fakta bahwa Tan Yun membunuh jenderal prajurit yang menjaga kota adalah hal yang memalukan bagi dinasti suci Tuoba. Liner, berikan wasiat ayah, dan segera panggil pasukan untuk menyerang Kaisar Huang Fusengsong. Tuan Suci Tuoba menggertakkan giginya. Ayah, sama sekali tidak boleh. Tuoba Lin segera berlutut dan menganalisis, ayah, anak itu juga melaporkan kepada Anda sebelumnya. Sekarang Kaisar Huang Fusengsong dapat membunuh 100.000 tentara suku emas, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya bagus. Tan Yun telah meringkuk di pegunungan Tianpu, dan tiba-tiba masuk ke wilayah udara kota kekaisaran saya hari ini. Ini tidak normal dengan sendirinya. Bagaimana jika Tan Yun dengan sengaja membuat Anda marah, ayah Kaisar, dan ingin Anda mengirim pasukan untuk menyerang Kaisar Huang Fusengsong? Jika kamu mengirim pasukan, tidakkah kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya? Dari sudut pandang anak-anak, jangan pindahkan pasukan terlebih dahulu dan lihat apa yang akan dilakukan Tan Yun untuk meninggalkan pegunungan hukuman surgawi. Selain itu, kota kekaisaran memperkuat pertahanannya untuk mencegah Tan Yun memimpin serangan mendadak. Setelah mendengar ini, Lord Tuoba terdiam lama. Akhirnya mengangguk dan mendengarkan pendapat Tuoba Lin. Waktu berlalu, lebih dari 5 bulan kemudian, besok malam akan menjadi hari di mana Ruyan Chen dan Nangong Yukin menikah. Pernikahan putri dinasti suci Nangong adalah peristiwa terpenting dari dinasti suci Nangong saat ini. Pada saat ini, di kota kekaisaran yang makmur dengan radius 5 juta li, lampu dan warna setiap rumah tangga penuh dengan kegembiraan di wajah semua orang di kota kekaisaran. Di pusat kota kekaisaran, tembok merah berbentuk cincin dengan diameter ribuan mil, menutupi istana kekaisaran yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Istana Kekaisaran, Aula Yukin. Di kamar kerja di lantai 2 aula utama, Nangong Yukin berambut putih berlutut di depan Siwan Ruo. Memohon, Ibu, putriku memohon padamu, putriku benar-benar tidak dapat menikahi Ruyan Chen. Putriku tidak seperti dia mencintainya. Orang di sini adalah Tan Yun. Tidak, Siwan Ruo berkata dengan dingin, hal-hal lain bisa menjanjikanmu, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Besok adalah hari kamu menikah, dan semua tamu terhormat akan tinggal di aula VIP. Bagaimanapun, kamu harus menikah besok, jika tidak, kamu akan kehilangan wajah dinasti Nangongku. Air mata Nangong Yukin menetes, dan dia perlahan bangkit, dan menertawakan dirinya sendiri, yang paling kejam adalah keluarga kaisar, yang tidak buruk sama sekali. Nangong Yukin mengangkat kepalanya sedikit, menatap Siwan Ruo, matanya yang indah menunjukkan kebencian yang tidak tersamar, nada suaranya lebih tegas dari sebelumnya,
Ibu, jika putrinya tidak mengatakan sesuatu, itu tidak berarti bahwa putrinya tidak jelas. Petik 2. Kenangan masa kecil putriku semuanya terindoktrinasi. Putriku tumbuh di keluarga Tan sejak dia masih muda. Ketika putrinya menikah dengan Tan Yun, dia dibawa secara paksa oleh Duan Changtian sialan. Ibu, jangan katakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Putrinya memberitahumu bahwa putrinya tidak akan pernah menikahi Ruyan Chen. Dia ingin menikah, tetapi dia hanya bisa menikahi mayat putrinya. Mendengar ini, Si Wanruo menutup matanya, dan kemudian dia membuka matanya tiba-tiba, pop. Dia menamparkan Namong Yukin ke tanah. Tiba-tiba, pipi Namong Yukin yang bisa dipatahkan oleh bom menunjukkan sidik jari yang jelas. Pelacur kecil, karena kamu tahu segalanya, perawan akan bertarung denganmu hari ini. Si Wanruo berkata dengan kejam, besok kamu harus menikah jika kamu menikah, atau kamu harus menikah jika tidak menikah. Alasan mengapa Namong Yukin begitu mudah dirobohkan oleh Si Wanruo adalah karena dia telah dibius oleh Si Wanruo, seperti orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Pelacur kecil, hahaha. Namong Yukin membelai pipinya yang bengkak, berdiri dengan senyum sedih, dan menatap mangkuk batu jika dia berkata, jika aku jalang, lalu apa kamu? Terjebak. Si Wanruo menamparkan Namong Yukin ke tanah lagi, dan mencibir, Namong Yukin, Ben Madonna mengatakan yang sebenarnya, kamu dan Ruxue bukan putri Ben Madonna. Namong Yukin berdiri di sana tercengang, dan pesan itu membuatnya lengah. Setelah sadar kembali, Namong Yukin berkata dengan dingin, kalau begitu ibuku. Pelacur kecil, jangan khawatir. Si Wanruo berkata dengan malu, biarkan Madonna ini memberitahuku perlahan. Bagaimana ibumu, jalang besar, merayu Tuhan, mengandungmu dan Ruxue dua spesies liar. Pada awalnya, Ben Madonna adalah putri tertua dari klan batu. Ketika dia menikah dengan Holy Lord, dia menikahi seorang pelayan bernama Nirou. Wanita ini melihat bahwa dia selalu jujur dan terikat tugas dan membawanya ke dinasti suci Namong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berani merayu Tuhan suci dan menggendongmu di punggungku. Saat itu, aku benci gigiku yang gatal, dan aku tidak boleh membiarkan spesies jahatmu bertahan hidup. Setelah jeda, Si Wanruo berkata dengan marah, tapi aku tidak menyangka bahwa setelah bajingan ini lahir bersamamu, seseorang akan mengirimmu pergi dan lolos dari malapetaka. Tidak butuh waktu lama bagi Nirou, jalang, untuk hamil dengan Ruxue lagi. Tapi kali ini, aku memutuskan aku tidak akan membiarkan jalang ini lagi, aku akan membunuhnya. Saya ingat malam itu dengan sangat jelas. Saya memegang bayi Ruxue di tangan saya, biarkan ibumu memilih. Haruskah saya memilihnya untuk bunuh diri, atau saya akan melemparkan diri saya ke kematian seperti salju? Pada akhirnya ibumu berlutut di depanku untuk Ruxue, dan aku memenggal kepalanya dengan pedang. Setelah mendengar ini, tubuh Namong Yukin bergetar, menatap Si Wanruo dengan mata merah, dan berteriak dengan air mata, kamu binatang buas. Aku akan membunuhmu. Namong Yukin mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Si Wanruo, tetapi lehernya ditangkap dengan tangan kanannya. Wajah Namong Yukin memerah, dan sakit hatinya tidak bisa bernapas. Air matanya mengaburkan pandangannya. Jika matanya bisa membunuh orang, jika mangkuk batu itu mati ribuan kali. Pelacur kecil, ceritanya belum selesai, jangan khawatir, aku akan memberitahumu perlahan. Jika Siwan melihat Namong Yukin, semakin sedih dia, semakin bahagia dia, setelah ibumu meninggal, aku ingin mati seperti salju, tetapi Dewa Suci bergegas. Jika bukan karena wajah Lord, Ruxue pasti sudah mati. Juga, apakah kamu bertanya-tanya mengapa Duan Changtian baru menemukanmu lebih dari 10 tahun kemudian? Jangan ragu, aku akan memberitahumu, hahaha. Kemudian, aku menangkap orang yang mengirimmu ke kota Mochizuki saat itu. Orang ini bukan orang lain tapi pamanmu. Aku menyiksa pamanmu selama 10 tahun. Dia tidak tahan lagi, jadi dia menyuruhku mengirimmu ke kota Mochizuki. Kemudian, saya meminta Duan Changtian untuk menemukan Anda kembali karena saya pikir Anda masih memiliki sesuatu untuk digunakan. Lagi pula, kecantikan alami ibumu dalam hidup, sebagai seorang anak perempuan, bukankah seharusnya kamu jahat? Misalnya, sekarang, Anda tahu, karena Anda, ziarah Namong saya menikah dengan Xianzong abadi, hahaha. Pada saat ini, Namong Yukin, yang dijepit oleh leher batu giok, menangis dan membengkak matanya yang indah,
dan sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung keluar dari bibirnya, kamu bukan manusia, kamu hina dan tak tahu malu. Kamu adalah iblis. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku tidak akan pernah menikahi Ruyan Chen. Aku adalah anggota keluarga Tan sejak lahir, dan hantu keluarga Tan karena kematian. Jika mangkuk batu mencibir, nadanya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pelacur kecil, jangan banyak bicara, aku berjanji kamu akan setuju. Setelah itu, mangkuk batu Ruoyin diuji dan berkata, Lao Duan, bawa orang masuk. Ini Bu. Dengan suara hormat, Duan Changtian memasuki ruangan dengan 5 orang berpakaian hitam. Di tangan 5 pria berbaju hitam, ada seorang pria tua, seorang wanita tua, dan 3 orang parubaya. Biarkan mereka berlutut. Duan Changtian memberi perintah, dan kelima pria berbaju hitam itu berlutut di tanah. Si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Nangong Yukin ke tanah. Pelacur kecil, lihatlah, 5 orang ini adalah kakek dan nenekmu, dan paman kedua, ketiga, dan keempatmu. Pelacur kecil, kecuali Ruksue dan ayahmu, orang-orang yang paling dekat denganmu ada di sini. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin menangis sambil melihat kelima orang itu. Kiner, cucu perempuanku. Wanita tua itu menangis dan memeluk Nangong Yukin di tangannya. Nenek telah mendengar semua percakapanmu sebelumnya di luar. Jangan dengarkan wanita jahat ini berbicara omong kosong, yang sebenarnya bukanlah Tuhan suci yang dirayu ibumu, tetapi Tuhan suci yang mengingini kecantikan ibumu dan menajiskan ibumu. Kiner, nenek tidak takut mati. Kamu harus ingat bahwa meskipun ayahmu sekarang adalah penguasa dinasti, dia adalah binatang yang lengkap. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya, bila angin kekuatan roh, dengan semburan darah, memotong tenggorokan wanita tua itu. Wanita tua itu terbunuh di tempat. Nenek, Nangong Yukin menangis memilukan, Nenek, jangan mati, jangan menangis lagi. Dengan suara dingin, si Wan Ruo melambaikan tangan kanannya, dan sebilah pedang kekuatan spiritual menebas kepala paman kedua Nangong Yukin. Metodenya sangat kejam. Oke, aku tidak menangis. Aku tidak menangis. Nangong Yukin menyeka air mata dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tampak panik. Jangan bunuh lagi. Aku berjanji padamu untuk menikahi Ruyan Chen. Kamu tidak membunuh keluargaku lagi. Si Wan Ruo tersenyum dan berkata, ini hampir sama, ingat apa yang kamu katakan malam ini, besok aku akan berdandan dengan indah dan menikahi Tuan Muda Ruyan. Setelah menikah, saya tidak ingin menggunakan sekte abadi-abadi untuk menemukan saya balas dendam. Anda harus ingat bahwa paman ketiga, paman keempat dan kakek ada di tangan saya. Nangong Yukin meneteskan air mata, dan Liu Shen Wuzu berkata, saya tahu. Selama Anda tidak menyakiti kerabat saya lagi, saya akan menjanjikan segalanya kepada Anda. Ya, saya memiliki kesadaran yang baik. Si Wan Ruo tersenyum, dan segera memandang Duan Changtian ke samping, bagus untuk menjatuhkan orang. Budak tua menurut. Duan Changtian menanggapi dan memerintahkan pria berpakaian hitam untuk menyeret kakek Nangong Yukin yang menangis, paman ketiga, paman keempat, dan 2 mayat. Si Wan Ruo berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah. Nangong Yukin berlutut di tanah dalam kesedihan, terus bersujud, menangis serak. Kakek nenek, paman, Kiner minta maaf padamu, Kiner benar-benar minta maaf padamu. 1 jam kemudian, bulan purnama ditangguhkan. Sentuhan bayangan jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dari rerumputan di luar gerbang kota kekaisaran. Yukin, tunggu, aku di sini. Aku akan membawamu pergi malam ini. Tan Yun bertekad.